Agar kita dapat menggunakan molekul dan energi yang kita dapatkan dari makanan, kita harus mengangkutnya melintasi membran sel yang mengangkut nutrisi tersebut. Nah, penting untuk semua sel, tapi kita akan menggambarkan sel di usus kecil untuk mengajar prinsip transportasi membran. Mari kita perbesar ke permukaan. Sebuah sel usus membran plasma secara efektif dapat ditembus beberapa molekul. Ya, bergerak melewatinya, sementara yang lain tidak bisa. Bagaimana bahan masuk dan keluar sel? Terdapat pasif transport seperti lipid, seperti molekul kuning ini dapat bergerak bebas melintasi membran. Perhatikan bahwa molekul lipid turun dari gradien konsentrasinya, di mana mereka lebih terkonsentrasi ke tempat mereka ke konsentrasi yang rendah. Contoh difusi. Difusi sederhana adalah bentuk transport pasif yang dilakukannya tidak membutuhkan energi dari sel, tetapi tergantung pada konsentrasi ukuran gradien yang bertanggung jawab atas molekul atau ion. Namun sebagian besar molekul tidak dapat melintasi lapisan ganda lipid. Sebaliknya, molekul seperti fruktosa, gula pindah ke sel usus dengan gerakan difusi yang difasilitasi, menurunkan gradien konsentrasinya. Dan melalui protein transfer juga berbeda karena dia hanya bekerja pada molekul tertentu dan protein transport. Protein transport dapat menjadi jenuh mengurangi jumlah difusi. Namun difusi terfasilitasi tidak membutuhkan energi dari sel seperti itu. Difusi sederhana itu adalah bentuk transport pasif. Sebagian besar air molekul melintasi membran plasma dengan difusi terfasilitasi yang juga disebut dengan osmosis melalui saluran protein tertentu yang disebut dengan aquaporins. Nah, transport aktif. Beberapa ion seperti natrium dan kalium memerlukan transport melawan ion tersebut. Gradien konsentrasi pompa natrium kalium secara aktif dapat mengangkutnya. Ion dari tempat yang lebih sedikit terkonsentrasi ke tempat yang lebih rendah. Konsentrasi proses ini membutuhkan energi dari sel dan dikenal sebagai energi transport aktif dari ATP yang digunakan untuk memindahkan 3 ion natrium yang ditunjukkan dengan warna merah, yaitu sodium ion, keluar dari sel, dan 2 ion kalium ditampilkan dengan warna biru ke dalam sel karena menggunakan ATP secara langsung. Yang jenis transportasi ini disebut dengan transport aktif primer. Jenis lain dari transport aktif sekunder, yaitu juga bergerak bahan kimia terhadap gradien yang tidak menggunakan ATP sebagai sumber energinya secara langsung. Alih menggunakan gradien menurun dari satu ion atau molekul untuk mendorong bahan, gerakan menanjak dari ion atau molekul lainnya, misalnya natrium dan glukosa, yang pindah ke dalam sel dengan transport aktif sekunder dalam yang proses CO2 transfer atau simpor, karena kedua zat tersebut bergerak dari konsentrasi yang dibuat oleh arhi natrium, pompa natrium kalium, tetapi karena konsentrasi glukosa dalam sel dapat dengan cepat melebihi pergerakan glukosa di luar sel terhadap gradien konsentrasi. Sekarang eksositosis dan endositosis. Sel yang memindahkan bahan yang lebih besar seperti protein dari cairan intraseluler ke cairan ekstraseluler menggunakan vesikel yang menyatu dengan membran plasma dan melepaskan isinya di luar sel. Proses ini disebut dengan eksositosis dan endositosis. Membran plasma dalam bentuk vesikel ini berisi bahan dari luar sel yang menggunakan semua proses ini secara pasif dan aktif, mengangkut eksositosis dan endositosis untuk memindahkan material melintasi membrannya.